Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agnesia Aneka Putri Ruben. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya teman-teman untuk membuat bab 2 dalam skripsi. Sebelum saya memulai membahas bab 2 ini, tentu teman-teman sudah mengerti dan sudah memahami betul bagaimana caranya teman-teman menyusun bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, bahkan manfaat penelitian. Baik, dalam menyusun bab 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1. Dalam bab 2 ini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka atau yang sering kita sebut sebagai dasar teori, studi literatur, atau kajian pustaka. Tinjauan pustaka adalah bab yang menerangkan tentang pustaka apa saja yang kita ambil dan ditulis dalam skripsi teman-teman. Baik diambil dari jurnal, buku, internet, majalah, ataupun sebagainya, itu kita akan tulis dalam bab 2 ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas bab 2. Yang pertama adalah batasan konsep. Di bab 2 ini teman-teman lebih menekankan pada tinjauan pustaka ataupun studi literatur yang teman-teman gunakan. Karena dalam bab 2 ini ada yang namanya batasan konsep. Batasan konsep ini berisi konsep yang teman-teman gunakan dalam sebuah penelitian. Dalam batasan konsep, teman-teman bisa temukan konsep-konsep apa saja yang teman-teman sudah kemukakan. Konsep penelitian ini sangat penting karena menjadi batasan jika teman-teman melakukan riset yang akan dituliskan dalam skripsi. Biasanya, batasan konsep ini berpacu pada judul yang teman-teman kemukakan. Teman-teman bisa melihat judul penelitian dan mengemukakan batasan konsep pada bab 2. Bagian bab 2 ini biasanya berisi pendapat-pendapat para tokoh tentang konsep-konsep yang teman-teman kemukakan. Bagian yang kedua dalam menyusun skripsi, bab 2 skripsi adalah penelitian terdahulu. Dalam pembahasan ini berisi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Bagian ini sangat berguna ketika teman-teman menyusun skripsi. Penelitian terdahulu ini bisa menjadi acuan untuk menyusun skripsi. Jadi ternyata sudah ada penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan tema ataupun topik yang sudah teman-teman akan ambil. Jadi teman-teman itu jangan berpikir bahwa penelitian ini adalah penelitian satu-satunya. Karena sebelum teman-teman ternyata sudah ada yang melakukan penelitian serupa. Yang perlu digarisbawahi adalah apa yang menjadi pembeda antara riset yang akan teman-teman lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mencari penelitian terdahulu, teman-teman bisa temukan pada jurnal, buku, skripsi, dan lain-lainnya. Bagian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam menyusun bab 2 adalah landasan teori. Subbab ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori ini penting karena landasan teori ini kita mengemukakan teori siapa yang akan kita gunakan di dalam riset yang akan kita lakukan. Ketika teman-teman memilih salah satu tokoh teori, maka teman-teman harus mengkaji apa saja yang dikatakan oleh tokoh tersebut dari berbagai buku dan berbagai sumber untuk menunjang penelitian yang sedang teman-teman lakukan. Bagian yang terakhir adalah kerangka berpikir. Bagian ini biasanya berisi bagan kerangka. Biasanya berisi bagan yang isinya itu sebenarnya kerangka dalam sebuah penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi mulai dari awal sampai akhir alurnya itu mau kemana, itu kita bisa terapkan dan kita jabarkan dalam sebuah kerangka. Pastikan teman-teman paham betul dengan penelitian yang teman-teman terapkan dalam kerangka penelitian tersebut. Oke teman-teman, itu tadi 4 hal yang harus ada di dalam penyusunan bab 2 skripsi, yaitu batasan konsep, penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir. Terima kasih.